Biografi Juanda Kartawijaya. Juanda Kartawijaya merupakan seorang politisi. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Sumbangsi terbesar yang pernah ia berikan untuk Indonesia ialah adanya Deklarasi Juanda tahun 1957. Karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat terlaksana, namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, yaitu Bandara Juanda. Juanda merupakan anak pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Juanda menghabiskan masa-masa sekolah dasarnya di Hogere Burger School. Setelah itu, ia melanjutkan ke Teknis Hogeschool de Bandung yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Juanda Kartawijaya berasal dari Partai Nasional Indonesia. Juanda merupakan seorang abdi negara serta abdi masyarakat. Ia merupakan sosok pegawai negeri yang patut diteladani. Setelah lulus dari TH Bandung, ia memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah yang gajinya hanya seadanya. Padahal, di waktu yang sama, ia ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung yang gajinya tentu lebih besar. Boleh dikatakan bahwa Juanda merupakan seorang pemimpin yang luas. Pada 7 November 1963, Juanda wafat karena terkena serangan jantung. Juanda diangkat menjadi tokoh nasional. Latar belakang Kabinet Juanda dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Ali Sastro Amiyojo II, mengundurkan diri pada 14 Maret 1957. Kabinet Ali II mengalami berbagai krisis politik dan ekonomi, seperti pemberontakan regional di Sumatera dan Sulawesi, aksi mogok buruh dan pelajar, serta penolakan terhadap kebijakan Presiden Soekarno untuk membubarkan partai politik dan menerapkan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri baru. Juanda adalah seorang tokoh yang dihormati oleh berbagai pihak, baik militer, partai politik, maupun rakyat. Ia juga memiliki pengalaman sebagai menteri dalam beberapa kabinet sebelumnya. Juanda kemudian menyusun kabinetnya dengan memilih para tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa memperhatikan afiliasi partai politik. Tujuannya adalah untuk membentuk kabinet yang profesional dan efektif dalam mengatasi krisis yang dihadapi Indonesia. Program kerja. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional sebagai lembaga perwakilan rakyat, sementara yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru. Kedua, melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara dan mengakhiri demokrasi liberal. Ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan UUD 1945 setelah konstitusi baru disahkan oleh Dewan Nasional. Keempat, menumpas pemberontakan regional di Sumatera dan Sulawesi dengan cara politik dan militer. Kelima, melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing terutama Belanda yang menguasai sektor ekonomi strategis seperti minyak, perkebunan, perbankan, dan perdagangan. Keenam, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan sektor pertanian, industri, koperasi, dan transmigrasi. Ketujuh, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dengan menyelesaikan masalah Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda melalui jalur diplomasi atau konfrontasi. Kedelapan, meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka, serta menjaga sikap non-blok dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keberhasilan yang berhasil dicapai Kabinet Juanda. Pertama, keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Juanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Kedua, selain berhasil menumpas pemberontakan Kabinet Juanda, juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.
Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Permesta. 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. Akhir kekuasaan Kabinet Juanda. Meski sudah mampu mencapai beberapa keberhasilan, namun pada perjalanannya Kabinet Juanda pada akhirnya berakhir juga. Sebenarnya pada saat itu, konflik di tingkat pimpinan pusat sudah bisa lepas dan terhindar dari krisis yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Namun ternyata selepas dari konflik kepentingan di tingkat pusat, masalah yang tak kalah berat harus dihadapi oleh Kabinet Juanda, yaitu terjadinya pertentangan ideologi dan politik yang terjadi di dalam konstituante. Bahkan pertentangan ini terjadi selama 2,5 tahun. Kemudian Bung Karno muncul dengan membawa konsepnya yang kemudian disusul dengan gagasan demokrasi terpimpin. Namun kemudian masalah belum bisa diselesaikan karena ada kebingungan dengan cara apa yang akan digunakan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin. Dengan diumumkannya dekret presiden, maka Indonesia kembali kepada UUD 1945, sedangkan UUDS sudah tidak berlaku lagi. Perubahan ini jelas sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang selama ini menggunakan parlementer diganti dengan sistem presidensil. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.